Kembali di Kompas yang Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei Pilkada Jawa Barat. Survei melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada tanggal 1 hingga 9 November 2024. Sebanyak 630 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jawa Barat. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian lebih kurang 3,90% atau 3,9% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Dari jajak pendapat atau survei yang dilakukan Litbang Kompas, 4,1% responden menyatakan dukungan pada paslon Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina. 4,6% memilih atau elektabilitas paslon JC Wiradinata dan Ronald Surapraja. Sementara 9,0% responden memilih paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi. Dan 65,0% responden memilih paslon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara 17,3% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Selain itu, survei Litbang Kompas juga memperoleh elektabilitas berdasarkan generasi atau usia para responden yang tersebar di sejumlah kategori. Mulai dari generasi Z dan responden berusia di bawah 28 tahun. Kemudian ada juga generasi Y muda di rentang usia 28 hingga 35 tahun. Kemudian ada responden dari generasi Y Madya yakni di rentang usia 36 hingga 43 tahun. Lalu ada juga responden generasi X dengan rentang usia 44 hingga 57 tahun. Serta terakhir ada responden generasi baby boomers yakni di rentang usia 58 hingga 76 tahun. Kemudian survei Litbang Kompas juga memperoleh data sebaran dukungan pemilih sejumlah parpol di pemilih Kada Jawa Barat 2024. Mulai dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Hasil survei Litbang Kompas juga menyajikan data elektabilitas paslon Pilkada Jawa Barat 2024 berdasarkan alasan memilih. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi, di antaranya kualitas dari cagup dan cawagupnya sebanyak 22,1%, cagup-cagup berpengalaman dalam pemerintahan sebanyak 19,2%, visi, misi, dan program kerjanya sebanyak 17,6%, integritas moral cagup dan cagup 9,6%, tampilan fisik cagup-cagup 3,7%, suka atau sangat suka atau sesuai hati nurani ada 3,6%. Sementara mewakili semangat identitas Jawa Barat sebanyak 2,6%. Karakter personal 2,4%, sedangkan alasan karena mengetahui paslon itu saja 2,%. Lalu atau 2,0%. Alasan selanjutnya dermawan atau berjiwa sosial sebanyak 2%. Pilihan keluarga maupun kerabat terdekat 1,9%, lalu publik figur atau orang terkenal sebanyak 1,8%. Selebihnya suka belusukan dan berbaur dengan masyarakat sebanyak 1,3%. Lainnya 7,8% dan menjawab tidak tahu sebesar 2,6%. Kemudian bila berdasarkan pertimbangan memilih, ada sejumlah faktor yang memengaruhi, yakni sosok cagup mengambil persentase tertinggi yakni 54,2%. Sosok cawagup 8,2%, tidak keduanya 35,8% dan tidak tahu 0,7%, serta yang tidak menjawab 1,2%. Lalu seperti apa peluang para calon kepala daerah Jawa Barat memenangkan kontestasi Pilkada 2024? Kita sudah bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan. Selamat siang, Mas Bestian. Kita akan berbincang terkait dengan elektabilitas dari Pilkada Jawa Barat yang telah dilakukan dari tanggal 1 hingga 9 November kemarin. Ini tampak menarik, ada angka elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi Erwan hampir 65% dan ini merupakan
angka yang boleh dibilang berbeda dari tahun 2018 lalu. Kontestasinya sangat ketat. Dan apakah ini bisa dikatakan sudah mengerucut bahwa pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ini unggul sementara? Ya, Juno, ini luar biasa sekali kalau kita lihat hasil dari kajian Litbang Kompas terkait dengan Pilkada Jawa Barat. Tadi telah disebutkan bahwa ini adalah berbeda dengan pilkada-pilkada di masa sebelumnya, terutama semenjak pilkada langsung dilakukan di Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena baru kali ini calon katakanlah pemenang yang menduduki urutan nomor 1 itu menempati 65,0% suara, hampir 2/3. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya di masa lalu rumusannya sederhana. Berkali-kali yang terjadi, paling tidak 2 kali pilkada dilakukan di Jawa Barat, itu selalu posisinya 33, 28, dan 25. Calon pertama 33, calon kedua 28, dan calon ketiga 25. Itu menunjukkan posisi yang sangat kompetitif. Tapi kali ini berbeda. Kenapa? Karena terlalu jauh antara yang unggul dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Inilah keistimewaan pada pilkada kali ini. Walaupun selanjutnya kita lihat kok jadi kelihatannya kurang kompetitif kalau melihat dari perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa kita potret dari fenomena pilkada di Jawa Barat kali ini, Juno. Nah, ini juga tadi survei Litbang Kompas menampilkan bagaimana unsur popularitas. Unsur popularitas itu artinya keterkenalan, kemudian unsur sekedar mengetahui dan bahkan juga tidak mengetahui. Nah, ini dari posisi elektabilitas Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ini sepertinya popularitasnya melebihi dari yang lain juga. Seperti apa gambarannya? Ya, mungkin dalam hal ini kita bisa tahu apa yang disebut dengan tak kenal maka tak sayang. Kira-kira seperti itu. Kenapa demikian? Karena posisi 65% yang diperoleh dari Deddy Mulyadi maupun Erwan Setiawan itu pun juga tidak lepas dari kondisi keterkenalan pasangan ini dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan yang lainnya, hampir 80%, artinya 8 dari 10, 8 ataupun 9 dari 10 orang Jawa Barat itu sudah mengenal Deddy Mulyadi dan pasangannya. Sementara yang lainnya masih di bawah 50%, bahkan untuk beberapa masih di bawah 40% atau 4 dari 10 orang baru mengenal. Nah, dari sini kelihatan bahwa tingkat elektabilitas yang tinggi itu berbanding lurus juga dengan tingkat pengenalan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat. Dan kalau kita cek lagi, ini pun juga berkaitan lagi dengan tingkat kesukaan masyarakat terhadap sosok yang memang pada saat ini menjadi leading di dalam pilkada Jawa Barat. Nah, juga ada sebaran pemilih muda dari terkait dengan generasi Z, kemudian generasi Y dan juga X dan baby boomers. Nah, seperti apa kemudian pemilih ini akhirnya lebih banyak juga pemilih muda yang mengenal Deddy Mulyadi. Boleh dikatakan usia dari Deddy Mulyadi juga tidak tergolong muda. Lalu seperti apa gambarannya? Ya, Juno, ini juga menjadi salah satu yang kita pelajari dan kita cermati dari pilkada kali ini. Kenapa begitu? Karena uniknya pasangan ini adalah sebenarnya mereka diterima di segala macam lapis identitas. Nah, sedemikian besarnya jarak yang terjadi karena berkonsekuensi langsung selanjutnya dengan identitas-identitas dari pemilih yang memilihnya. Kita lihat dari segi usia di sini bahwa pemilih muda pun juga tertuju pada pasangan yang memang pada saat ini sedang memimpin. Begitu juga makin tua usia masih tetap leading. Walaupun di usia yang paling tua menurun tingkatannya dibandingkan dengan usia yang muda. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang mempengaruhi pasangan ini tiba-tiba kok justru kalangan muda yang memang justru menjadi pemilih besar dibandingkan dengan kalangan yang lainnya. Saya pikir ini terkait dengan masalah investasi politik yang dilakukan oleh pasangan ini yang sudah terjadi jauh-jauh hari dibandingkan dengan pasangan-pasangan lainnya yang relatif kalau kita lihat dalam perkembangannya baru mungkin 2 atau 3 bulan terakhir setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas ambang di Jawa Barat dan di wilayah lain sehingga yang kita ketahui di sini tingkat pengenalan yang kita bahas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang memang pada saat ini sedang memimpin. Nah,
selain dari responden, tapi juga ada sebaran pemilih parpol. Ya. Parpol ini juga kita mengetahui ada sejumlah parpol pengusung. Ada 4 parpol pengusung untuk Deddy Mulyadi dan juga ada basis parpol lainnya seperti PDIP, kemudian PKB, kemudian juga ada PKS. Nah, menarik bahwa Jawa Barat ini bisa dikatakan salah satu pemilih terbesarnya adalah PKS. Untuk dari catatan Litbang Kompas tersendiri saya catat PKS itu 44,6% ke pasangan Deddy Mulyadi Erwan dan juga ada PKB 55,6% ke Deddy Mulyadi dan juga PDIP bahkan 77,3%. Seperti apa catatan dari Litbang Kompas? Iya, ini pun juga menjadi salah satu sisi yang memang menjadi menarik di dalam Pilkada Jawa Barat. Kenapa begitu? Yang kita ketahui biasanya di Jawa Barat ini, pasangan yang diusung oleh calon itu selalu juga merepresentasikan pilihan dari masyarakat. Kita cek di sini, PKB. PKB mengusung pasangan calon nomor 1, tetapi yang terjadi di sini sebagian besar tertuju kepada kepada pasangan dari Deddy dan Erwan. Begitu juga kita lihat PDIP. PDIP kalau kita lihat dari peta politik di Jawa Barat, kemenangan PDIP dalam setiap pemilu itu ada di wilayah-wilayah utara, pantai utara yang meliputi Cirebon, Kuningan, nah seputar itu. Bersama Golkar mereka bersaing di sana. Cirebonan kita sebut di situ. Tapi yang terjadi apa? Justru calon yang dipilih oleh ataupun yang diusung oleh PDIP pada saat ini mendapatkan suara yang tidak begitu besar di wilayah-wilayah kemenangan dari PDIP. Dan begitu yang terjadi dengan PKS. Juno, PKS itu di Jawa Barat menjadi partai ketiga terbesar pemenang pemilu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah pemilu-pemilu sebelumnya, sosok yang diusung oleh PKS itu selalu kompetitif. Dan pemilih PKS terbilang loyal pada sosok yang diusung oleh partainya. Tapi kalau kita lihat dari hasil sekarang, justru terjadi semacam perubahan di sini sementara. Sementara di sini bahwa sebagian besar masih tertuju kepada pasangan Deddy Mul dibandingkan dengan pasangan yang memang diutus ataupun diusung oleh partainya. Bahkan Presiden PKS sendiri yang tampil di sini sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Nah, hanya menurut kami ini masih bersifat sementara. Yang kami selama ini ketahui, PKS itu adalah menjadi partai yang paling loyal. Dan sejarah pemilu di Jawa Barat, paling tidak 20% calon PKS itu mendapatkan suara. Hasil kali ini masih 9%. Nah, ini yang menjadi tanda tanya dan sekaligus juga yang menarik kita cermati nanti. Jawa Barat selalu terpilah berdasarkan geopolitik wilayah dan geokultur masing-masing. Tetapi kali ini semuanya ditarik semuanya pemilih sebagian besar kepada pasangan Deddy dan Erwan. Nah, ini juga pertanyaan selanjutnya di 27 November nanti. Apakah ini semuanya akan terjadi seperti apa yang dihasilkan oleh survei 2 minggu sebelum hari pemungutan suara? Yang menarik juga apakah bisa juga memiliki korelasi terkait dengan responden pemilih dari pemilihan presiden. Karena kalau dari catatan tokoh Prabowo Subianto ini ada 73% solid untuk mendukung paslon yang diusung oleh koalisi pengusung juga dari paslon Prabowo dan Gibran. Lalu seperti apa catatan dari Litbang? Iya, kalau kita cermati di dalam sejarah pemilu nasional, Jawa Barat memang tempat di mana calon presiden Prabowo Subianto itu selalu menempati posisi yang tertinggi. Nah, ketika sekarang ya calon yang memang merupakan representasi politik dari kekuatan Kim plus itu partai-partai yang memang mengusung Pak Prabowo Subianto, dengan demikian ini berbanding lurus dan yang dikatakan oleh Juno tadi berkorelasi dan terjadi di sini. Jadi bagi Deddy Mulyadi dan Erwan sampai hari ini mungkin melihat hasil survei dia bisa merasakan berada di atas pasangan yang lainnya. Nah, dengan kekuatan-kekuatan berbasis identitas, kemudian berbasis latar belakang demografi, kemudian berbasis latar belakang tadi yang kita bahas pilihan-pilihan presiden sebelumnya, semuanya nyaris tertuju pada sosok pasangan ini. Menarik untuk dicermati dan tampaknya masih ada peluang walaupun agak sedikit tipis dan juga sudah mengerucut ke 65%. Kita nantikan juga bagaimana nanti pun masyarakatnya akan memilih pada 27 November mendatang. Sekali lagi terima kasih Mas Bestian Nenggolan, peneliti senior Litbang Kompas telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.